Hi, welcome. My name is Mr. Agus, your virtual English teacher. In this video, I'm going to share 4 keys to learn English successfully. Hai, selamat datang. Nama saya Mr. Agus dan kali ini saya akan membagikan 4 kunci sukses belajar bahasa Inggris. Kunci ini untuk para pemula atau mereka yang sudah lama belajar bahasa Inggris tetapi masih kesulitan ketika ingin berkomunikasi di dalam bahasa Inggris. So, without further ado, let's get started. The first key is to know the reasons why you want to learn English. Jadi kunci yang pertama adalah Anda harus tahu tujuan atau alasan mengapa Anda ingin belajar bahasa Inggris. Tentunya tujuan dan alasan masing-masing individu itu berbeda-beda, tetapi berdasarkan pengalaman saya sebagai tenaga pendidik bahasa Inggris, kebanyakan siswa dan siswi saya mengemukakan bahwa tujuan atau alasan mereka ingin belajar bahasa Inggris adalah supaya so that they can watch movie without subtitles, agar mereka dapat menonton film tanpa subtitles. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan sedikit frustasi ketika menonton film Hollywood atau film berbahasa Inggris, tetapi subtitlenya itu muncul terlebih dahulu atau muncul terlambat, sehingga teman-teman tidak begitu paham apa yang terjadi di film yang teman-teman sedang tonton. And second reason, so that they can understand songs in English. Dan yang kedua adalah supaya mereka dapat memahami arti lagu dalam bahasa Inggris. Karena pada saat ini masih saja ada orang yang menyanyikan melodi atau lirik dalam bahasa Inggris tetapi tidak paham betul itu artinya apa. And third reason, so that they can form good relationship and make friends with people from all over the world. Dan yang ketiga adalah agar mereka dapat menjalin hubungan baik dan berteman dengan orang-orang asing di seluruh dunia. Terutama pada saat sekarang ini internet itu sudah ada di genggaman tangan. Dan media sosial sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Jadi, teman-teman, jika dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris, teman-teman dapat menjalin hubungan dan berteman dengan orang-orang asing. And fourth reason, so that they can have an opportunity to work for international companies. Dan alasan yang keempat adalah agar mereka dapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan internasional. Apalagi seperti kita ketahui, Indonesia merupakan pasar terbesar di Asia. Jadi semakin banyak perusahaan yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Nah, mereka ini tentunya akan mencari calon pegawai atau calon karyawan yang dapat berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris. Oke, jadi teman-teman harus tentukan tujuan dulu. Mengapa ingin belajar bahasa Inggris? Karena jika tujuannya sudah jelas, maka perjalanan teman-teman dalam belajar bahasa Inggris itu akan lebih mudah dan akan lebih maksimal. And the second key is to learn English consistently. Dan kunci yang kedua adalah belajar bahasa Inggris secara konsisten. Ingat, di sini kuncinya adalah konsisten. Pelajarilah setidaknya 5 kosakata yang sering digunakan dalam bahasa Inggris setiap hari. Di sini saya menyarankan hanya pelajari setidaknya 5 kosakata setiap hari. Jangan lebih dari itu. Karena pada dasarnya memori kita itu lebih mudah menyerap informasi dalam jumlah yang kecil. Jadi 5 kosakata saja sudah cukup. Karena jika dikali-kalikan 5 kosakata kali 7 hari itu dalam seminggu teman-teman bisa menghafal 35 kosakata. Dan 35 kosakata kali 4 minggu menjadi 140 kosakata. Kemudian 140 kosakata dikali 12 bulan akan menjadi 1680 kosakata. Nah, dengan menguasai 1680 kosakata ini, maka teman-teman akan dapat memahami setidaknya 60% percakapan sehari-hari. Karena dalam bahasa Inggris, about 95% of everyday conversations draw from a store of only 3,000 most commonly used words. Jadi, 95% percakapan sehari-hari itu menggunakan 3.000 kosakata yang paling sering digunakan. So, learning those 3,000 words will help you take a shortcut toward being able to carry on everyday conversations.
Jadi, dengan mempelajari 3000 kosakata tersebut akan membantu teman-teman dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, semua info ini dapat teman-teman temukan di optilingo.com. Ya, dapat dibaca secara menyeluruh jika teman-teman ingin mengetahui mengenai statistik berapa jumlah kosakata yang dihafal agar dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. And the third key is to learn new English vocabulary in context. Jadi, kunci yang ketiga adalah belajarlah kosakata bahasa Inggris itu di dalam konteks atau di dalam kalimat. Contoh, daripada menghafal kosakata secara individu seperti di bawah ini, swim yang artinya berenang, ya, swim, berenang, row, mendayung, row, mendayung, climb, memanjat, climb, memanjat. Daripada menghafal kosakata per individu seperti di atas dan kemudian mencoba menghafalnya berulang-ulang, lebih baik letakkan kata-kata tersebut ke dalam kalimat. Contoh, my friends and I swim every Sunday. Saya dan teman-teman saya berenang setiap hari Minggu. My friends and I swim every Sunday. Saya dan teman-teman saya berenang setiap hari Minggu. Next, they row the boat to the shore. Mereka mendayung perahu ke daratan. They row the boat to the shore. Mereka mendayung perahu ke daratan. Selanjutnya, technician climb the lighthouse once a year. Para teknisi memanjat mercusuar sekali dalam setahun. Technician climb the lighthouse once a year. Para teknisi memanjat mercusuar sekali dalam setahun. Oke, keuntungan menghafal kosakata di dalam kalimat atau di dalam konteks. Yang pertama adalah ketika Anda membaca kalimat tersebut, pada saat yang bersamaan Anda juga dapat menggambarkan atau memvisualkan tindakan atau kegiatan yang ada pada kalimat itu. Sehingga kosakata yang ada pada kalimat tersebut akan masuk ke memori Anda lebih cepat karena Anda mempelajari secara visual. Dan keuntungan yang kedua adalah secara tidak langsung Anda mempelajari grammar atau tata bahasa. Walaupun mungkin Anda tidak tahu itu nama grammarnya apa atau jenisnya apa, tetapi jika Anda ingin mempelajarinya di masa depan, maka kemungkinan besar Anda akan dapat mempelajari grammar tersebut dengan cepat. And the fourth key is patience. Jadi, kunci keempat adalah sabar. Because learning a language takes time. Karena belajar bahasa, terutama bahasa Inggris itu membutuhkan waktu. At first, it's hard, but as time goes by, it will become easier. Pada awalnya, ya, semua terlihat sulit. Terlihat susah, tetapi seiring berjalannya waktu, semua akan menjadi lebih mudah. And the most important thing that you need to remember is that you need to keep moving forward. Ya, jadi yang penting adalah Anda harus terus maju ke depan, Anda harus terus belajar because you already know your reason for wanting to learn English, karena Anda sudah tahu tujuan Anda belajar bahasa Inggris itu untuk apa, and I have given you the keys to learning English successfully, dan saya telah memberikan Anda kunci-kunci sukses belajar bahasa Inggris. So, it's up to you whether you want to keep moving forward or stop in your track. Jadi sekarang itu tergantung pada Anda, ya, terserah Anda apakah Anda akan terus maju ke depan dalam mempelajari bahasa Inggris atau Anda berhenti. Okay, so those are the keys to learning English successfully. Thank you for watching
And if you like this short video, make sure to share it with your friends. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman Anda. Let's work together in making English learning more fun and engaging for everyone. Mr. Agus, over and out.